Oke, halo, selamat malam ya. Jumpa lagi di channel kita di SniperFX Community. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita pada malam hari ini, saya mau ingatkan kepada rekan-rekan sekalian untuk join di grup kita. Kalau mau terima analisa signal kita yang bersifat disclaimer ya. Jadi ini bisa diambil analisanya, signalnya, bisa juga tidak, atau bisa jadi sebagai referensi ya. Linknya ada di deskripsi kita, di komunitas kita SniperFX Community. Juga kalian bisa follow Instagram kita di @sniperfx_community. Situ kita akan ada berbagi informasi. Dan lagi saya mau ingatkan kepada kalian bahwasanya kita dari SniperFX Community tidak ada yang namanya terima titip dana ya. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan kita, itu semua penipuan. Oke. Jadi buat rekan-rekan trader sekalian, harap berhati-hati. Jangan sampai ketipu sama orang-orang yang gak bertanggung jawab. Gitu. Jadi kalau dia bisa trading, tentunya dia tidak akan terima yang namanya titip dana. Seperti itu. Dia lebih bagus kelola dananya sendiri. Jadi kalian harus lebih bijaksana juga menanggapinya ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di awal. Sekarang kita masuk di market outlook pada minggu ini. Oke. Kita lihat di pair pound sterling, Australia dollar, pound sterling Aussie. Jadi di time frame daily kita sudah lihat di sini. Oke, mereka sudah breakout daripada support daripada trend line-nya. Dan sekarang mereka akan berada dalam fase downtrend jika tetap berada daripada support daripada low yang ini. Untuk sementara kita masih melihat ini belum terbentuk yang namanya swing low terbaru ya. Jadi lower low-nya belum terbentuk. Saat kita lihat juga di time frame H4, di sini ada satu yang menarik juga. Kalau kita turun di time frame H4, mereka dalam fase ranging ya, dalam fase sideways. Kita lihat sekarang mereka bergerak memantul area 1.8156 sampai di 1.87245 ya. Jadi
Apa yang harus kita lakukan untuk mencari peluang di sini? Rekan-rekan bisa menunggu untuk entry di area daripada resistennya, resisten trendline. Dia harus ngebreak daripada resisten yang ada di 1.86752 untuk rekan-rekan bisa cari peluang entry sell ya. Untuk saat ini di time frame H4 kita masih menunggu momen apakah dia akan lanjut turun atau dia akan mencoba naik ke area resistennya. Selanjutnya kita turun ke time frame H1 hourly. Di sini juga kita dapat melihat skenario yang ada. Ini mengindikasikan peluang untuk naik ya. Oke. Dan kalau kita lihat dari struktur market yang sudah terjadi ini masih lebih baik kita menunggu peluang entry sell ya. Mengingat untuk time frame yang lebih besar ini masuk kategori downtrend. Seperti itu. Jadi di sini ada beberapa area rejection juga. Rekan-rekan bisa melihat di sini 1.86738, dan rekan-rekan juga bisa menunggu peluang entry kalau mau spekulasi buy di area 185407. Seperti itu. Jadi pastikan terlebih dahulu kita untuk siap akan resiko yang ada. Jangan terburu-buru untuk mengambil posisi, mengambil peluang yang ada. Seperti itu. Kalau kita lihat daripada garis MA yang berwarna biru ini, dia berada di tengah-tengah daripada candle. Ini belum menentukan arah pasarnya akan naik atau turun. Tapi kalau kita lihat daripada trendline yang sudah di break, ini mengindikasikan untuk mengejar resisten trendline di area 1.87126. Seperti itu. Jadi saat market Asia dibuka sekitar jam 6 sore, jam 6 pagi, tepatnya di besok hari tanggal 11, rekan-rekan bisa memantau terlebih dahulu. Tapi cenderung di hari Senin biasanya market akan bergerak lambat. Seperti itu. Juga bisa pastikan data fundamental yang akan segera dirilis seperti itu. Oke. Jadi kalau kita lihat dari daily, dia ada sedikit peluang untuk melanjutkan penurunan. Kalau kita lihat daripada H4 juga masih mengindikasikan akan bergerak lanjut turun. Untuk rekan-rekan yang mau cari peluang spekulasi buy juga bisa, tapi harap pastikan stop lossnya ya. Kalau rekan-rekan mengambil area di 1.85383 untuk spekulasi buy, stop lossnya berada di bawah.
Oke, stop lossnya berada di 1.84949 daripada support yang sudah terbentuk ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja market outlook pada hari ini. Rekan-rekan sekalian boleh mengambil ini sebagai referensi atau juga bisa mengambil ini sebagai signal, tapi ini bersifat disclaimer ya. Harap gunakan stop loss untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan. Oke, itu dulu dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Salam profit konsisten.